Kita bisa melihat oksigen? Ya. Tidak bisa. Kita bisa merasa? Bisa. Bisa. Itulah hebatnya Allah memberikan amanah kepada kita yang disebut dengan panca indera untuk melihat alam semesta. Kalau hidrogen dan oksigen bersatu menjadi molekul, namanya H2O. Mohon izin, Bapak. Ini sudah H2O. Sudah ada wujudnya? Bisa kita rasa? Bisa kita pegang? Bisa. Inilah yang kita katakan Allah itu wujud. Segala sesuatu yang tidak ada akan bisa menjadi ada. Di saat kita sudah menginisiasi Allah lewat nafas kita, disinilah ayo mulai kita afirmasi. Jangan sia-siakan di saat Allah sudah bersama kita. Nah, kita tahan. Di sini penyatuan antara unsur alam dengan diri kita sudah menyatu. Tempatnya di mana? Di paru-paru. Paru-paru ini terminal penyatuan antara manusia dengan alam semesta. Makanya jangan sia-siakan bila kita sudah tahu ilmunya menyatukan alam dengan diri kita. Karena disitulah segala sesuatu yang tidak wujud akan jadi wujud. Di sini mulai kita afirmasi. Bukan hanya kesehatan. Memang saat ini kan kita untuk mewujudkan yang sakit jadi sehat. Organ tubuh kita yang bermasalah kembali lagi seperti kandung alam penciptaan. Tapi sebetulnya Allah itu meliputi segalanya. Apa yang kita inginkan pasti akan diwujudkan. Kalau sesuai dengan ayat suci Al-Quran, Quran Al-Baqarah. Hei hambaku, apabila kau bertanya kepadaku, katakan, ini kau. Aku ini dekat. Bahkan aku lebih dekat dari urat nadi. Puji Buddha, iya. Aku akan mengabulkan apa yang ada di dalam diri kamu. Pasti akan aku nyatakan. Tapi dengan syarat kamu harus benar-benar mau. Tapi kalau kita hanya lisan saja, Bismillahirrahmanirrahim, walaupun kita baca dengan ribuan kali, tidak akan ada efek terjadi polarisasi. Efek terjadi penyatuan molekul, penyatuan unsur menjadi molekul. Karena unsur bersatu dengan unsur, karena ada penekanan. Siapa yang menekan? Alam semesta. Yaitu lewat hukumnya. Unsur tidak bisa berdiri sendiri. Soalnya kalau unsur berdiri sendiri, maka dunia ini akan hancur, tidak pernah ada dunia. Karena dunia ini kan fana. Adanya karena adanya unsur. Tapi kalau unsur itu kita memang hukum alam itu diwajibkan berjodoh-jodohan. Itu hukum alam, sudah harus berjodoh. Soalnya kalau nggak berjodoh bahaya. Inilah makna pernafasan auto. Jadi auto otomatis healing itu adalah kembali kepada kesejahteraan, kembali kepada kesembuhan. Setelah kita afirmasikan. Kalau sudah kita penuh afirmasi, kita keluarkan pelan-pelan dan kemampuan kita.
Nggak boleh kita. Kalau kita paksakan nggak boleh. Soalnya apa? Hukum timbal balik. Sesuatu yang kita cari dengan paksa, maka yang kita dapatkan adalah kebalikannya. Misal, jenengan mau memperbaiki lampu, misalnya. Nah, karena ini sama paksa memperbaiki, kesusupan seperti lampunya nyala. Apa yang akan terjadi? Kan kebalikannya. Lampu itu nggak nyala, mungkin Anda akan stroke. Karena ada kan hukum alam, hukum kebalikannya kan ada. Karena apa? Hukum kebalikan itu terjadi karena sesuatu yang dipaksakan. Akhirnya reaksi alam nggak terbentuk. Nah, kita sudah begitu. Kalau kita sudah mentok, Allah, nah, kita sudah afirmasi apa yang kita ingin kita lakukan, sudah kita keluarkan. Supaya apa? Keseimbangan dalam tubuh kita terjaga. Jangan lupa, tidak harus tetap di atas kertas. Karena apa? Nitrik oksid ini akan keluar apabila terjadi kontraksi. Jadi istrinya keluar oksid bila terjadi kontraksi. Maka di sini pintu kita untuk siklus energi di dalam diri kita mewakili medan elektromagnetik kutub utara, kutub selatan kan elektromagnetik. Nah, kalau di diri kita kutubnya itu atas dan bawah. Supaya medan elektromagnetik kita itu berjalannya searah, vektor kita biar searah. Soalnya kalau vektor kita nggak searah, semerawut, kita akan bisa memberikan manfaat yang lebih. Makanya kutubnya atas adalah di langit-langit. Kutub bawah ada di ekor. Jadi di dalam ekor kita ngempet kayak orang ngempet biol, ya. Jadi kita kita tarik nafas, kita mulai bareng-bareng. Jadi kita tarik nafas dan saya. Posisi tangan kita lambangkan kosong supaya terjadi gronasi. Pak sampun salah menopang dulu tengah itu. Terserah nanti dengan nikmatnya gini terserah, nikmatnya gini terserah dengan yang nikmat kayak apa, mohon izin. Nanti kalau dengan nikmatnya seperti ini sudah nggak apa-apa. Karena apa? Kita kan mengikuti alur nurani kita. Seperti ini juga terserah. Nurani jenengan begini terserah. Yang penting terjadi gronasi, muter terus. Kalau begini harus kita nanti keluar. Kalau begini kan kita gunakan untuk terapi, beda dengan kita saran yang lain. Kalau ini kan kita gunakan untuk diri kita. Dengan tidur bisa. Yang penting sistem perputaran gronasi kita ya awan ya. Kita muternya di kita. Jadi seperti kumparan gelombang elektromagnetik. Elektromagnetik dinamo kan muter terus kan. Nah kalau putaran dinamo ini ujungnya baru disalurkan ke yang lain, baru timbul arus energi, bisa menyalakan lampu gitu Pak Awan ya. Yang kali listrik itu. Tapi kalau dinamo itu nggak kita asal kita putar, ya tetap dia tapi arusnya kan di sekitar kita saja.
Gelombang elektromagnetiknya itu di kita saja. Oke, kita mulai ya. Satu siklus itu kita gunakan 7 kali putaran. Nanti jenengan pengen satu siklusnya menurut jenengan sampai 70, 30 ke 40 kali putaran itu nggak jenengan. Tapi kalau bisa minimal diri kita satu siklus 7 putaran. Nah, kalau 7 putaran, seandainya kita gunakan sejak selesai sholat. Sholat kan 5 waktu, berarti kita akan ada 35 putaran kan? Ya. Kita tambah mau tidur, kita tambah 1, otomatis sudah 40 putaran satu hari. Nah, sesuatu yang repetisi dilakukan berulang-ulang, maka alam ini akan lebih cepat menerima. Kenapa air ini terwujud? Karena repetisi ketemunya hidrogen dan oksigen kan berulang-ulang. Kedua ketemu. Jadi senyawa berulang-ulang. Akhirnya dari ketemuan yang berulang-ulang itu jadilah molekul air. Demikian juga kalau kita mau mewujudkan apa yang kita inginkan. Makanya innahu hakidatun Allah itu akan mengabulkan apa yang ada di hati kamu. Jadi ayo kita mulai sekarang. Kita menjadi keluarga besar Autogili. Kalau nanti dengan berkenan sebagai
anggota dari persaudaraan terapi hebat Indonesia, monggo ayo nanti kita wujudkan. Kan masih belum nyata kan? Ayo kita nyatakan di wilayah jenengan dibuat perwakilan persaudaraan terapi hebat Indonesia. Nanti kita bawa ke Kesbang masing-masing. Soalnya bila kita sudah masuk Kesbang, maka dari profesi kita ini sudah di wilayah itu, kita tinggal kerjasama dengan dinas kesehatan setempat. Nanti kita pakemkan SOP dari terapi hebat Indonesia ini pakai apa? Yang jelas SOP kita ada SOP mekanik. Jadi nanti kita STPT kita akan masuk ke terapi hebat Indonesia golongan research. Nanti izin kita di sini. Makanya kita dengan nanti pelatihan kita cukup 3 alat itu aja, kita sudah bisa menjelaskan. Dan kita nanti bisa kolaborasi dengan tim medis. Karena apa? Karena SOP kita jelas, maka mereka tidak akan tersinggung. Yang menyebabkan tersinggung karena apa? Karena tidak jelas. Sehingga seakan-akan sekarang bahwa orang alternatif ini adalah orang super. Karena merasa dia super, maka dia merendahkan segalanya. Padahal Tuhan aja super segalanya, nggak pernah super loh. Makanya tebakan Tuhan hanya satu. Setiap mau melangkah, Bismillahirrohmanirrohim. Baru dibuat kata Alhamdulillahirobbil alamin. Segala puji-pujian apapun itu yang punya hak itu adalah Allah, karena Dia yang menguasai alam semesta. Dan kita tuh bisa apa? Kita kok sudah punya aku. Aku kita hanya kita yang mengakui. Tetapi dengan kita memunculkan aku, maka yang muncul dalam diri kita itu adalah ion positif. Kalau ion positif kita sudah muncul, jangan salahkan. Positif kita itu akan bergabung dengan negatif alam. Makanya tadi malam ada kita ngobrol spiritual ya Pak Awan ya. Ada cerita salah seorang supranatural hebat habis membantu menyembuhkan seseorang langsung meninggal awalnya. Yang kita kemarin malam itu langsung meninggal. Karena apa? Karena yang dia keluarkan adalah energi yang besar, itu listrik. Nah kita setelah energi itu bisa kita keluarkan, kan jadi negatif dia di alam. Kita yang munculkan energi positif loh. Gara-gara aku lo sakit, belum masuk. Kalau energi kita kalah dengan dia kan muncrat kan? Yang jadi korban siapa? Raga kita. Karena raga kita kemarin kita mengenal manusia, kita itu siapa? Oh kita walaupun gagah, walaupun kita jelita, kebetulan kita rapuh semuanya. Iya kan? Kita bisa kuat, kita bisa seperti ini karena apa? Karena ada mitokondria yang diciptakan Tuhan untuk membentuk apa? ATP. Mitokondria berasal dari mana? Sel. Sel kita kan? Nah, sebelum nanti kita ke sini, kita review dulu lain. Kan sel kita kan? Sel kita dari mana? Sel kita dari mana? Elemen dasar penciptaan alam? Atom. Setiap atom memiliki inti atom. Inti atom itu ada apa aja?
ada proton, ada elektron, ada neutron. Lah Tuhan menciptakan antara proton dan neutron ini harus bergabung bersatu. Kan ini Tuhan. La ilaha, la tidak ada semuanya. Ilaha, apa-apa yang kamu sumbang, apa-apa yang kamu jadikan, apa yang buat kamu takjub, apa-apa yang buat kamu merasa aku, itu nggak ada. Makanya dunia adalah fana. La ilaha, yang ada itu hanya apa? Ilusi. Adanya kertas, ini wujud. Karena apa? Karena ada vibrasi berkumpul menjadi atom, atom menjadi senyawa, senyawa jadi molekul, wujud air. Ambil. Air ini apakah bisa hilang? Bisa. Didatangkan plasma, api, air kita rebus terus jadinya apa? Uap. Hilang kan? Itu dunia. Terus mau kita cari apa? Kalau kita nggak cari ridhonya, nggak energinya dititipkan kepada kita. Quran surat Al-Fatihah ayat 31. Setelah aku menciptakan badanmu, ragamu, wanita ruhi, aku titipkan ruhku. Setelah itu tak sumpah kamu, alastu birobiku. Semua ruh yang sudah ada jiwanya, yang sudah ada raganya, maukah kau mengakui aku Tuhan? Qalu bala sahih. Iya benar. Demi Allah sungguh aku bersumpah gelem nyekseni bahwa pangeran ada. Lanjutan ayat, dibuat sumpah seperti itu biar besok di saat dia kembali dia gak bisa mengikat. Makanya pas trimester pertama kehidupan kan ada 3 semester kan, bayi kan, pertama, kedua, ketiga kan, sama auto ini kita kalau ingin sembuh sempurna ya ada trimester pertama kita sebut dengan rekonstruksi, ada trimester kedua yang kita sebut dengan rehabilitasi, ada trimester ketiga yang kita sebut dengan restorasi. Nah pada saat trimester pertama penciptaan, setelah kita bersumpah dia akan distempel sama Tuhan, bluk, maka bidan akan berkata, Bu, alhamdulillah bayinya sehat, padahal belum wujud dulu 3 bulan itu, baru gumpal, jedok. Apa itu? Jantung. Coba kita googling bersama. Yuk, gambar jantung. Coba kita buka semuanya. Nah, sambil dengan buka gambar jantung, saya tadi izin ke belakang dulu ya. Jadi, nah coba kita amati ada apa di dalam gambar jantung. Nah, jadi terusin ya. Kita break sebentar ya, kita amati gambar jantung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan ya materinya. Ini di dalam jantung kita yang sebagai motor penggerak kehidupan. Setelah kita mau berjanji dengan Tuhan bahwa kita siap untuk hidup dan mengikuti aturan-aturan alam semesta, sudah distempel sama Tuhan, bluk, baru energi hidup itu bisa dilihat. Baru Bu Bidan, Bu Dokter, Pak Dokter baru bisa ngomong, alhamdulillah bayi Anda sehat. Karena energi itu bisa. Inilah trimester pertama. Makanya kalau kita mau membantu kesembuhan secara paripurna pada trimester pertama, inilah ayo kita buat
agreement dengan pasien. Karena Allah mengajarkan kepada kita seperti itu. Tapi kalau pasien dia itu nggak mau sesuai dengan konsep auto healing kita selama trimester pertama, maka dengan bilang, mungkin saya bisa membantu sesuai dengan yang Anda inginkan. Tidak mengacu pada kesempurnaan. Maka biasanya kalau saya pribadi, kalau pasien ada kasus berat, misal cancer, saya langsung mengadakan misalnya wis bahasa infusi lah ya, bahasa kita infusi pada dia 3 bulan pertama. Nah, kadang-kadang kalau 3 bulan langsung, kadang-kadang biayanya orang kan kok sampai segini nutrisinya, ya kita potong dari 2 minimal 1,5 bulan, baru yang kedua 1,5 bulan sampai 3 bulan. Biasanya orang diabetes kalau sudah mau mengikuti konsep kita selama 3 bulan itu sudah bisa keluar dari insulin, yang pakai insulin. Keluhan dia yang dingin-dinginan dan sesek-sesek itu, insya Allah sudah mulai hilang. Dia bisa merasakan. Bulan awal. Iya, 3 bulan awal. Nah, nanti kalau maintenance baru 3 bulan yang kedua. Nah, maintenance lagi, restorasi. Insya Allah nanti keluhan-keluhan dasar yang dia rasakan akan hilang. Dan jangan lupa, kalau pasien sudah ikut dalam program ini, kita ajari untuk pernapasan auto healing. Karena itu merupakan poten. Karena apa? Karena nafas ini yang menggabungkan antara diri kita dengan alam semesta. Soalnya kalau nafas ini sudah diambil oleh Sang Pencipta, diri kita sudah tidak berguna. Bedanya antara hidup dan mati kan cuma nafas kan? Orang mati punya mata, iya kan? Orang mati juga punya mulut. Tapi matanya orang mati dengan matanya orang hidup beda. Walaupun wujudnya sama. Iya kan? Sama kan wujudnya kan? Cuma beda. Yang membedakan apanya? Fisiknya sama. Coba kalian lihat matanya mayat dengan mata kita. Peran mayat. Nafas sama. Yang membedakan cuma fungsinya. Kalau matanya orang hidup bisa tak buat melihat air mani, bisa tak buat melihat Buddha Sauda, bisa tak melihat Abang Ustaz. Karena apa? Karena saya hidup. Tapi kalau saya sudah mati, walaupun mata saya dibuka, bisa melihat apa? Gak bisa melihat. Karena apa? Karena di situ sudah nggak ada arus energi yang dilambangkan dengan bedanya orang hidup dengan orang mati apa? Betul, cuma itu sebetulnya. Simpel kan, bedanya orang hidup dan orang mati cuma satu. Orang hidup masih bisa bernafas, orang mati nggak bisa nafas. Kalau ada orang mati nafas, itu bisa obat. Raup. Jadi obat penting bocah. Kalau sudah hidup, nggak ada duit. ATP. Jadi sebetulnya batasan kita antara hidup dan mati itu cuma saksit itu aja loh. Makanya kita sering mendengar kan, wah Pak A ini baru saja ngopi bareng aku. Lah kok aku di rumah pengumuman innalillahi. Karena perginya nafas itu loh, hanya beberapa karena nafas ini kan merupakan energi. Energi itu jalannya kecepatan cahaya. Gelombang kan energi itu. Semakin halus gelombang, semakin rasa gelombang, semakin cepat. Bahwa itulah fungsinya mengapa kok kita membutuhkan nafas. Dengan cara apa nafas kita sadarkan. Bedanya nafas sadar.
misalnya bisa nafas harus ngambil gimana tuh? Gimana? Bisa nafas tapi nggak bisa bergerak. Nah tidur aja gitu gimana? Tidur gimana? Murid tak bisa. Oh tidur cuma nggak bisa apa-apa tidur berarti. Orang koma. Itu jenis loro. Ya. Kalau koma, ini nanti kita tolong nggak? Turun titik. Tiga. Si malah itu ini kan. Nah di tubuh kita kan ada 3 komponen kan yang bertanggung jawab terhadap satu ini. Satu apa namanya? Medula Banyak juga tebel. oblongata. Yang kedua kelenjar hipofisis. Yang ketiga rasio formularis. Nah, kan ini kan? Ini semuanya ada di otak kita. Karena memang otak kita diciptakan oleh Allah itu adalah sebagai sentral pengaturan seluruh energi. Hotel ini kan pasti ada gardu induk kan, ini bawah untuk listrik. Jadi gardu utama itu nanti akan mengatur energi ke seluruh ruangan ya. Jadi semua energi yang masuk ke ruangan hotel ini ditentukan dari gardu utama, baik yang masuk ke sistem komputer, ke sistem lampu, ke sistem ini semuanya kan di situ. Nah coba kalau jalur ke gardu utama dimatikan sama Pak Wawan, bagian yang masuk ke kamar dijegal sama Pak Wawan, tubuh kita lewat mana? Mulut. Karena gerbang antara alam semesta dengan alam kita, kalau orang mengatakan jagat gede sama jagat alit, rasanya itu. Karena apa? Di alam semesta ini miniaturnya yaitu tubuh kita. Makanya di modul sudah kita jelaskan, kita sudah baca modul sudah paham semua kok alurnya. Makanya kalau kita pengen mengenal alam semesta, ayo kita kenal diri kita dulu. Kita tidak akan bisa menaklukkan alam semesta kalau kita nggak bisa menaklukkan diri kita. Karena saat ini diri kita kan dijajah oleh hawa nafsu, keinginan itu loh yang menjajah diri kita. Semakin tinggi keinginan yang mau kita raih, maka diri kita akan semakin menderita. Sepakat enggak? Kenapa? Alasannya kok seperti itu? Bagaimana Pak Wawan? Semakin tinggi keinginan kita, kok kita semakin menderita? Kakek nangan-nangan. Pikiran Bekerja keras mewujudkannya. Makanannya lobster. Iya, pikiran mulai dari kita. Karena makanannya lobster, lambung kita menderita. Soalnya kan los dan jol. Iya. Iya, bisa bantu jawab? Yang lainnya apa? Nah, karena keinginan kita terlalu banyak, jadi pikiran kita nggak pernah berhenti. Pikiran kita nggak pernah berhenti, maka 3 konsep auto diri kita yang muter terus nggak berhenti. Karena energinya banyak terkuras. Iya. Kita punya mobil, keinginan kita mau kemana-mana, dibawa tetapi nggak pernah mau kasih bensin. Wah, aku pengen balik Banyuwangi, bawa mobil Banyuwangi. Pengen kembali, bawa mobil kembali. Tapi nggak pernah kasih bensin. Apa yang terjadi? Mogok. Bensinnya nggak diperhatikan, kulinya nggak diperhatikan, airnya nggak diperhatikan. Karena apa yang kita perhatikan adalah keinginan kita atau keinginan si nyupir. Wes pokoknya si nyupir pengen ambil ke sana. Apalagi kadang-kadang bensin nih tak karepe si nyupir. Wah, pengen tak kasih bensin oplosan, aku males ngisi uli. Bensin tak oplos uli. Masukkan. Lama-lama
jahat. Iya, koprok mobil kita Pak. Akhirnya keinginan, dengan keinginan toh kita di atas mobil nggak bisa jalan nih. Mesinnya wis sinder kopi melewat karena apa airnya nggak pernah diperhatikan. Urinnya nggak pernah diganti. Sekelnya wis molet. Dikasih bensin tetap nggak bisa nyala. Akhirnya yang ada cuma supirnya keinginan gini toh, gini toh dengan keinginannya. Koma itu kan di servis. Ya, itulah orang koma Pak. Orang koma kan hidup kan? Orang koma itu kan masih bisa mendengar. Gelodak masih bisa mendengar, tapi dia tidak mampu. Jadi kayak sopir yang sudah sender kopi rusak, ulinya sudah gak ada, sudah gak ada, tinggal akinya itu akhirnya kan mati kisah kayak gini. Kalau akhirnya semati sekalian, dia di atas supirnya cuma takut toh gini toh. Nah kita analogikan seperti itu. Ini karena keinginan. Demikian juga kalau kita mau menerapi menyembuhkan seorang Bapak. Oleh karena itu, marilah kita dengan kita bersaudara dengan konsep auto diri ini, ayo kita jadikan Allah adalah tujuan akhir. Kita hidup ini hanyalah mengikuti lakon. Kita hidup ini hanya sebagai utusan dari Sang semesta alam. Makanya setiap kita melakukan sesuatu, ayolah kita ucapkan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan alangkah seyogianya lebih mulianya lagi, setiap kita mau melakukan sesuatu setelah Bismillah, mari kita sambung dengan Alhamdulillahirobbilalamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah, kabulkanlah apa yang aku ingin. Ayo kita jadikan itu adalah kode etik kita dalam radio. Kita sudah tahu cara menyatukan diri dengan alam. Kita sudah mulai kita buka pintu kode etik bahwa kita di dunia ini hanyalah utusan Bapak. Namanya utusan, berarti kita kan harus tunduk patuh kepada yang mengutus. Karena kita sebagai utusan, maka yang kita harapkan adalah ridho dari yang mengutus. Kalau yang mengutus dan ridhoi Bapak, sudah kita semuanya lancar loh Bapak. Apalagi yang mengutus kita itu alam semesta. Maka kita tidak perlu, ayo mulai kita turunkan aku kita. Karena aku kita adalah fana Bapak. Aku kita adalah hampa. Paling yang mengakui aku kita hanyalah orang yang sebelahku saja loh Bapak. Setelah itu yang sebelahku sudah lupa. Nah, yang merasakan karena aku, ya aku. Karena di saat aku mengakui aku, maka energi aku
yang muncul ke alam semesta. Kalau energi aku ketemu dengan energinya alam semesta, maka yang kena karma adalah aku. Itulah siklus. Harusnya la ilaha illallah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Iqra, hayatilah, analisa semuanya. Genggamlah dunia di tanganmu. Genggamlah ilmu pengetahuan di tanganmu. Bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan menyebut asmanya yang menciptakan kamu dari segumpal darah. Kita awal kita segumpal darah. Coba kalau kita ke belakang lagi, ini karena ini dasar dari auto ini, kita nanti kita mau mengajak ke ini, ke mekanis, ke pelajaran mekanis. Ayo kita terima dulu. Kalau sesuai dengan orang dengan sama terima, kalau nggak sesuai ya dibuang aja. Disinilah kalau kita kembali ke alam penciptaan, coba saya gitu tanya, kira-kira mulia mana bahan baku saya dengan bahan baku ayam? Mulia mana?